Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang minggu, sepanjang hari Engkau menyertai kami. Terima kasih karena Engkau sudah baik sama kami. Biarlah kebaikan-Mu hidup dalam kami supaya kami pun bisa jadi baik seperti Engkau juga baik kepada kami. Terima kasih Tuhan buat hari-hari ini yang kami jalani dengan banyak hal yang kami lihat, yang kami terima. Apapun itu Tuhan, baik atau buruknya itu kami mau mengucap syukur karena penyertaan-Mu. Kalau memang ada hal baik yang kami terima, biarlah kami mampu menceritakannya kepada semua orang tentang kebaikan-Mu. Kalau ada hal yang mungkin menurut kami kurang baik, biarlah kami bisa belajar untuk mengerti apa maksud dan tujuan Tuhan mengizinkan semua itu terjadi bagi kami. Tapi biar hari ini Tuhan kami mau berkomitmen bersama-sama. Kami mau satu hati, mau menyembah-Mu, mengagungkan Engkau untuk hari yang kudus ini. Hari yang khusus ini kami mau beribadah kepadamu. Tuhan, kiranya terimalah persembahan penyanyian kami. Biar berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terimalah pujian kami Tuhan. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying everlasting arm. You never let me go through it all. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying
to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying everlasting arm. You never let me go through it all. Hallelujah, Come on. Bernyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya sampai selamanya. Kabarkanlah keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya dan perbuatannya yang ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar, pencipta segalanya. Bumi bersuka cita, langit tinggikan namanya, biar segala yang bernafas memuji Dia. Bernyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya sampai selamanya. Kabarkanlah keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya dan perbuatannya yang ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar, pencipta segalanya. Bumi bersuka cita, langit tinggikan namanya, biar segala yang bernafas memuji Dia. Ceritakanlah kemuliaannya dan perbuatannya yang ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar, pencipta segalanya. Bumi bersuka cita, langit tinggikan namanya, biar segala yang bernafas memuji Dia. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, Dia lebih
dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar, pencipta segalanya. Bumi bersuka cita, langit tinggikan namanya. Biar segala yang bernafas memuji Dia. Bumi bersuka cita, langit tinggikan namanya. Bumi bersuka cita, langit tinggikan namanya. Biar segala yang bernafas memuji Dia. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu, akulah anak-Mu. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu, akulah anak-Mu. Katakan sama-sama. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu, akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu.
hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Yesus, Yesus, oh, hanya bagimu segala pujian selamanya. Terima kasih untuk ini kami bisa beribadah lagi Tuhan. Terima kasih untuk setiap anugerah-Mu bagi kami, setiap kebaikan-Mu bagi kami juga Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biar Tuhan urapi hamba-Mu yang hari ini akan memberitakan firman-Mu. Biar Tuhan urapi setiap perkataannya supaya bisa menjadi rema bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, semua yang udah pulang hari ini, baik yang langsung di tempat maupun yang nonton dari link YouTube. Kita ada di minggu terakhir bulan ini, berarti minggu terakhir kita belajar tentang menjadi garam dan menjadi terang. Tuh ya, saya harap sebulan ini semua pada belajar bagaimana cara jadi terang, cara jadi garam. Karena hal itu bukan sebuah reward. Menjadi garam, menjadi terang itu bukan sebuah reward. Tapi memang itu identitas kita. Jadi kalau orang yang udah tahu identitasnya adalah sebagai garam, tapi cuma mau ngumpet di toples, nggak mau keluar, berarti dia garam yang nggak berguna, kata Tuhan. Atau dia adalah terang, tapi dia selalu ngumpet di bawah gentong dan ditutup. Jadi orang-orang nggak bisa melihat terangnya. Berarti terang itu menjadi tidak berguna atau tidak pada tempatnya. Nah gitu juga kita ditaruh sama Tuhan di dunia ini untuk jadi garam dan terang. Jadi kalau kita ketemu sama mereka yang membutuhkan terang dan garam, tapi kita malah mengumpet gitu, malah ngumpet, menyembunyikan diri kita dari identitas kita, ya bahasa kasarnya kita adalah orang percaya yang nggak berguna. Kasarnya begitu. Saya tidak menemukan kata yang lebih halus dari itu, dan saya tidak ahlinya mencari kata-kata bagus. Dan hari ini sebagai minggu terakhir, izinkan saya menutup bulan ini dengan satu sharing firman Tuhan yang saya kasih judul Hidup dalam Rencana Tuhan. Hidup dalam rencana Tuhan. Semua orang bisa berencana, semua orang bisa bikin planning, bisa bikin, sebutlah apapun itu planningnya. Saya dan istri saya punya planning sebenarnya bulan ini, tapi mau nggak mau harus dibatalkan bulan ini. Jadi bulan ini nggak melakukan planning itu. Tapi yang kita tahu, yang kita belajar, kalau Tuhan sudah punya planning atas kita, itu harus terjadi. Karena planning Tuhan kalau sampai nggak terjadi, itu akan memberikan dampak yang sangat buruk, yang bisa merusak bukan hanya kita, tapi juga sekeliling kita. Kebayang nggak kalau ternyata rencana Tuhan untuk menjelma jadi manusia gagal? Berarti sampai hari ini kita ibadah mesti banget bawa kambing, bawa burung gitu ya. Jadi gereja bisa tahu lah kalian baunya kayak apa gitu kan. Karena banyak hewan-hewan seperti itu. Karena Yesus nggak jadi datang. Tapi kalau Yesus nggak jadi datang berarti rencana Tuhan gagal gitu kan. Sedangkan kita tahu Tuhan nggak pernah gagal. Tapi beda kalau rencana Tuhan atas kita
Bisa nggak gagal? Saya nggak berani bilang gagal, tapi mungkin tidak jadi. Tidak jadi kenapa? Karena manusia dikasih satu kehendak khusus, namanya kehendak bebas. Atau orang suka nyebutnya dengan free will. Free will, kehendak gratis ya. Free kan gratis ya. Ya kayak gitu. Kehendak bebas, free will. Jadi kalau kita mau mengikut Tuhan, rencana Tuhan ini kan berjalan. Tapi kalau kita cuma jadi Kristen, tapi nggak mau lebih dari sekedar status Kristen, nggak mau melakukan apa yang Tuhan mau, seperti apa yang tertulis di Alkitab, iya berarti kehendak Tuhan atau rencana Tuhan juga nggak bisa terjadi dalam hidup kita. Gara-gara apa? Iya gara-gara kita. Gara-gara kita nggak mau hidup dalam rencana Tuhan. Nah kita akan buka firman Tuhan dalam Mazmur pasal 139 ayat 14 sampai 16. Masih kayak zaman sekarang ya, ke gereja nggak ada bawa Alkitab buku ya. Ya nggak salah sih. Ya abis gimana gerejanya yang sediain, gereja sediain multimedia, ya kan, daripada nenteng-nenteng Alkitab segede bagong gitu kan. Zaman gua waktu masih SD SMP Alkitab gua tebel banget tuh. Udah kayak sandwich isi daging campur tuna gitu, tebel banget. Jadi kalau bawa kemana-mana ribet. Sekarang udah ada teknologi, ada handphone dan sebagainya, ya udah nggak apa-apa. Yang penting di rumah punya hubungan pribadi sama Tuhan. Mazmur 139 ayat 14 sampai ke 16. Aku bersyukur kepadamu Tuhan. Enggak ada Tuhannya. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Sebelum ada satupun daripadanya. Ini keren gak? Sebelum dunia ini dibentuk. Sebelum Tuhan bikin dunia ini. Semuanya sudah Tuhan tulis di bukunya. Udah ada skenarionya atau bahasa anak arsitektur, udah ada blueprint, udah ada rencananya semuanya. Tuhan udah bikin. Tuhan nggak yang kayak iseng bikin orang yuk, nggak gitu, nggak gitu. Tuhan udah punya rencana itu semua. Bukan hanya menciptakan manusia. Ketika Tuhan menciptakan hewan, tumbuhan, dia udah pikirin tuh gajah bentuknya kayak gimana, gitu kan? Karena gajah itu kan hewan paling bersih di dunia, betul ya? Karena nama panjangnya Gajah Kebersihan. Nah dari awal penciptaan Tuhan udah mendesain bumi ini itu sedemikian rupa, udah didesain. Kalian kalau lihat ya, kalau lihat kitab Kejadian, coba deh lihat kitab Kejadian. Yang hari penciptaan tahap pertama yang diciptakan apa? Terang dan Tuhan menciptakan terang, udah gitu aja. Terang. Gara-gara ada terang, jadi kelihatan yang mana yang gelap, betul ya? Kita nggak akan pernah tahu apa itu gelap sebelum ada terang. Makanya di pelajaran sains itu bilang gini, gelap adalah sebuah kondisi karena ketiadaan terang. Jadi artinya gelap itu nggak pernah ada. Tapi gelap jadi ada karena terang nggak ada. Jadi kalau kita sekarang ini, kalau gelap adalah sebuah benda, ini kalau kita matiin lampunya, kalau kita nyala dari lampu mati sampai lampu nyala, harusnya yang nyala cuma bohlamnya, nggak bakalan cahayanya nyampe ke sini. Kalian bisa lihat kulit saya gitu, ngelihat muka saya. Kenapa? Karena gelap adalah sesuatu. Jadi nggak bisa dihalau gitu. Tapi nggak gitu. Gelap adalah sebuah keadaan. Sebuah keadaan di mana tidak ada terang. Jadi begitu terang itu ada, gelap hilang. Kalau di dunia ini, harusnya ketika kita berada di dalam sebuah kumpulan orang-orang yang bahasa rohaninya adalah hidup dalam kegelapan. Harusnya ketika kita muncul, hidup mereka bisa diubahkan karena kita muncul. Harusnya begitu, harusnya. Tapi kenapa kebanyakan malah anak-anak terang ikutan jadi gelap? Banyak yang seperti itu kan. Tapi gue juga yakin ada yang gara-gara satu orang datang tempat itu diubahkan semua, ada gitu. Kalau 2 minggu lalu gue pernah cerita tentang peristiwa di Wales. Hanya ada kadang 3 atau 4 orang berdoa di sebuah garasi. Tiba-tiba satu kota bertobat, itu karena ada mereka gitu loh. Jadi segitu dahsyatnya ketika kita menjalankan tugas kita sebagai terang dan garam. Lalu hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala. Hari ketiga Tuhan menciptakan matahari, bulan, planet-planet, tumbuhan. Hari keempat Tuhan menciptakan hewan-hewan yang berkeriapan di air. Hari kelima menciptakan hewan-hewan melata, segala macam gitu. Semuanya didesain Tuhan dari hari pertama sampai hari kelima. Buat apa? Buat hari ke-6. Karena hari ke-6
Tuhan akan menciptakan manusia. Bayangin kalau manusia diciptakan pertama. Pasti diciptakan bingung, makan apa? Bingung, ya dong. Nggak, tumbuhan belum ada, gitu. Hewan belum ada, dia belum nggak boleh dimakan juga pada pada penciptaan pertama. Jadi Tuhan menyediakan semuanya itu. Ketika manusia ditempatkan sana, semuanya udah ada. Jadi kenapa kita harus khawatir ketika Tuhan nyuruh, jadi penjala ikan, gua taruh lu di Holiday Inn. Di sana udah disediakan Tuhan gitu. Gua taruh lu di kampus gitu. Songgul. Tuhan udah menyediakan di sana. Jadi kenapa harus takut untuk jadi terang? Karena Tuhan nggak pernah ngasih tiba-tiba, tuh lu ke sono. Nah itu ada ranjau, ada tombak, ada panah. Nah, lu siap-siap aja. Pokoknya kalau tombak ya hindar. Ya kalau kena ya matilah gitu. Ya Tuhan nggak begitu. Nggak gitu. Tuhan selalu menyediakan. Makanya kenapa Yesus bisa dengan yakin bilang, janganlah kamu khawatir tentang hari esok. Apa yang akan kamu makan, apa yang kamu pakai. Karena kalau kita khawatirin begituan, itu sama aja kita dengan orang-orang yang enggak mengenal Tuhan. Enggak punya Tuhan. Khawatir melulu hidupnya. Khawatir boleh nggak? Boleh banget. Khawatir boleh banget. Tapi kalau apa-apa khawatir, disitulah artinya kita sedang kurang ajar sama Tuhan. Kalau kita khawatir terus, kita kurang ajar langsung. Lu nggak percaya sama Tuhan gitu? Di mana iman lu? Gue percaya sama Tuhan deh kalau gitu. Tiap hari gue rebahannya di kamar. Pokoknya pasti disediakan makanan. Ya nggak gitu. Firman Tuhan juga bilang jangan malas gitu ya. Jangan malas, harus ada usaha. Makanya Matius 7 ayat 7 bilang, carilah maka kamu akan mendapat, mintalah maka kamu akan diberi, ketuklah pintu maka pintu akan dibuka. Artinya apa? Semua itu bisa kita dapatkan kalau ada usaha, betul kan? Cari. Nggak mungkin tiba-tiba dapat gitu. Bengong ya. Mau rumah baru gak? Nih gue kasih, paling nggak minta. Ya nggak gitu. Kalau kayak gitu, Tuhan akan menciptakan kita atau menjadikan kita sebagai manusia-manusia pemalas. Sedangkan Tuhannya aja rajin. Iya dong, rajin dia. Kenapa ciptain bumi nggak langsung plek semua sih? Kenapa mesti tahap pertama, tahap kedua? Kenapa gitu? Karena dia rajin gitu. Jadi aneh kalau ada orang mengaku anak Tuhan tapi malas minta ampun gitu. Berarti ada yang salah dengan dia. Itu penciptaan dunia. Kalau ada yang tahu tentang tanah Kanaan ketika orang Israel dibebaskan dari Mesir oleh Musa, itu untuk masuk ke dalam satu negeri yang baru namanya negeri Kanaan. Negeri Kanaan itu sebelum orang Israel sampai ke sana, udah Tuhan desain di situ tempatnya sampai dibilang gini, tempat itu berlimpah-limpah susu dan madu. Pertanyaannya, dari mana asal susu dan madunya? Kalau bukan karena di situ kaya akan ternak, kaya akan tumbuhan. Madu kan dari lebah. Lebah nggak bisa bikin sarang lebah dong kalau nggak ada pohon. Dari mana caranya? Serbuk sarinya dan sebagainya. Gimana cara dapat ini kalau nggak ada tanaman? Dari situ baru ada madu. Nah, susu dari mana kalau bukan dari ternak? Nah, ternak mana bisa hidup kalau nggak ada rumput-rumput segala macam? Berarti pasti subur banget gitu loh. Dibilang kaya akan susu dan madu. Jadi ketika kita diutus Tuhan ke sebuah tempat, percayalah di sana sudah Tuhan sediakan semua yang kita perlu. Masalahnya, lu mau jalan nggak? Lu mau gerak nggak? Dari tempat di mana lu berdiri awalnya ke janji Tuhan. Karena banyak orang seneng sama janji Tuhan, seneng ngeklaim janji Tuhan, tapi nggak mau usaha. Minta doang, doa doang. Tuhan, saya klaim janjimu, engkau akan menggerakkan. Tapi lu kerja nggak bener gitu, kerja nipu, kerja korupsi atau kerja males gitu, maunya semua yang enak. Tapi lu doa supaya lu diberkati Tuhan, waras dikit lah gitu loh. Kita punya Tuhan kagak bego gitu loh. Dia tahu gitu kan, apa yang engkau tabur akan kau tuai. Itu udah hukum, nggak mungkin tiba-tiba berubah hanya gara-gara kita suka ngeklaim, nggak bakalan. Nah itu Tuhan pertama udah mendesain dunia ini, lalu Tuhan mendesain situasi atau kondisi dari tanah Kanaan yang segitu suburnya. Sekarang coba bayangin, bagaimana Tuhan mendesain hidup kita secara pribadi. Harusnya di masa depan kita, Tuhan sudah menyediakan semua yang kita perluin. Kita mau gerak nggak masalahnya? Masa depan kita itu apakah akan di tangan Tuhan atau di tangan yang lain, itu tergantung kita loh. Lo memutuskan yang mana? Jadi jangan pernah khawatir tentang hari esok. Karena Tuhan bilang, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Jangan khawatir sama masa depan.
khawatirlah ketika lu nggak bisa mencapai masa depan dengan benar. Karena kita nggak mau bertindak. Makanya di situ bayangin, udah sekeren apa Tuhan menciptakan dunia ini. Istri gua tuh suka kalau ngelihat alam gitu ya, yang nyanyi Adamba dukun gitu ya. Bukan, lihat alam gitu kalau kita lagi naik ke gunung atau di jalan segala macam, lihat yang indah-indah. Ya gue ngelihatnya agak-agak geli, tapi itu tulus dari hati dia gitu. Cuma guanya aja yang emang rada kadang-kadang suka ya gitu lah ya. Itu gue suka ngomong gini, kalau ngelihat ada awan, ada gunung, ada apa, terus dia suka ngomong gini, luar biasa ya ciptaan Tuhan ya gitu. Ya udah akhirnya gue lihat dia, iya benar, tapi gue lihat kamu ciptaan Tuhan juga kan, luar biasa ya kamu gitu. Enggak, semua orang bisa mengagumi ciptaan Tuhan kan. Maksudnya yang Tuhan ciptakan, yang bentuknya bumi gitu, yang bentuknya pohon atau benda mati, kita bisa kagum. Kenapa kita nggak bisa kagum terhadap rencana Tuhan dalam diri kita? Ada yang bisa tebak 5 tahun ke depan kita bakal jadi apa? Sama, gue nggak bisa tebak juga. Tapi gue bisa setidaknya mengantisipasi 5 tahun ke depan. Gue bisa berencana 5 tahun ke depan. Gue mau kondisi hidup gue kayak apa? Boleh dong? Boleh dong? Kalau misalnya kayak sekarang ada kita anak-anak yang udah mulai lulus sekolah, puji Tuhan lulus gitu ya. Puji Tuhan lulus gitu ya. Ya udah, karena kalau nggak lulus ngulang lagi gitu aja. Pernah pikir nggak 5 tahun dari sekarang kalian mau jadi apa? Katakanlah kalian pengen 5 tahun ke depan kondisinya kalian pengen setidaknya punya income 20 juta misalnya. Tapi itu iman namanya. Salah nggak? Enggak. Lu pengen punya mimpi 5 tahun lagi, lu punya pendapatan sebulan 60 juta pun sah. Tapi jangan lupa pikirin dari sekarang sampai 5 tahun ke depan, lu mau berusaha yang kayak gimana? Lu mau segimana mau mengusahakan itu? Tapi ingat, jangan ngejar uang. Harusnya kalau orang udah mikir gue pengen 5 tahun ke depan income gue 20 juta, harusnya ada alasannya dong, kenapa 20 juta? Atau enggak, gue pengen 1M. Kenapa 1M? Enak aja duitnya banyak. Berarti lu sedang memberikan kuasa terhadap mamon. Kalau kayak gitu. Tapi kalau misalnya lu punya alasan kenapa? Karena kebutuhan rumah tangga gini. Terus kayaknya 5 tahun ke depan harga-harga bakal naik. Kayaknya kalau gue hitung-hitung kayaknya 5 tahun ke depan gue bakal butuh uang setiap bulan setidaknya segini. Nah itu ada perhitungan namanya. Dari situ kita bisa belajar mengelola diri kita, mengatur keuangan kita, ngatur waktu kita. Waktu untuk kerja, waktu untuk istirahat, waktu untuk berkumpul dengan teman-teman, itu pun harus diatur. Yang paling penting, waktu untuk beribadah. Kayak gitu. Iya kan? Nah itu semua diatur. Itu namanya mimpi, itu namanya iman. Carilah maka kamu akan mendapat. Minta maka kamu akan diberikan. Usaha makanya. Itu harus ada usaha. Jadi pikirin, bayangin rencana Tuhan terhadap masa depan kita itu kayak gimana luar biasanya. Jadi jangan pernah menilai masa depan kita dari apa yang kita terima hari ini. Hari ini lu boleh mungkin kerek gitu, lu miskin mungkin duit. Hari ini ya udahlah itu hari ini. Tapi masa depan ketika kita menyerahkan sama Tuhan, rencana Tuhan bisa langsung di-unlock, kebuka dalam diri kita. Gue nggak cuma bilang diberkati dari segi materi aja ya. Gue punya teman-teman yang baik sama gue, buat gue pun itu berkat. Gitu. Ya puji Tuhan kalau Tuhan kasih kelimpahan materi gitu. Dan karena gue percaya kalau gue sampai dilimpahi materi itu karena Tuhan mau supaya gue pun lewat kelimpahan materi bisa memberkati orang lain yang mungkin membutuhkan sebagian dari materi yang gue punya. Seperti itu. Jadi jangan memperkaya diri sendiri hanya untuk memenuhi nafsu, tapi perkayalah diri sendiri karena kita tahu ada rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita supaya kita diberkati untuk jadi berkat. Jadi kita sedang dilatih Tuhan untuk jadi orang yang enggak egois. Kalau dapat ya udah buat gua semua. Nah, kalau kita lihat lagi dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang keempat. Haus, lupa minum gue. Air mineral. Kita lihat Efesus pasal 1 ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sebelum dunia dijadikan kita udah dipilih Tuhan.
Sebelum bumi dibikin sekian juta tahun yang lalu, Tuhan udah mendesain kalau hari ini tanggal 26 Juni yang namanya Livi, Virgino, Viendra itu akan ibadah di sini. Itu sudah dibikin sama Tuhan. Itu gokil ya Tuhan. Sebelum dunia dijadikan. Kenapa dari sebelum dunia dijadikan? Karena untuk mengklaim kalau Tuhan duluan yang udah tahu ini akan terjadi hari seperti ini. Tuhan bakal tahu 2 jam kemudian kita akan mengalami apa. Tuhan tahu. Makanya ketika kita mengalami pengalaman yang gak enak, percayalah Tuhan tahu. Tapi kenapa kita masih mengalami? Ya Tuhan punya rencana. Tanya sama Tuhan, kenapa kita harus mengalami ini? Jangan sampai ketika kita lagi dalam masalah berat, kita giat nyari Tuhan. Terus begitu Tuhan kasih jawaban, kita malas cari Tuhan. Itu udah penyakit manusia dari zaman purbakala itu kayak gitu. Bayangin aja sejak dunia belum ada. Dalam bahasa Ibraninya, bahasa aslinya, itu kata dunia itu memakai kata kosmos. Kita tahu kosmos itu bukan bumi. Kosmos itu rice cooker. Ya, bukan. Kosmos itu alam semesta. Jadi kalau Tuhan bilang, sebelum dunia jadi, maksudnya sebelum alam semesta ini dibentuk sama Tuhan, Dia sudah memilih kita. Itu gokil Tuhan kayak gitu. Sebelum dunia ini ada, Tuhan udah tahu bakal ada orang yang namanya Firdi. Tuhan udah desain bagaimana nantinya Firdi hidup. Bakal nikah sama Livi. Udah didesain gitu. Semua udah dibikin. Maka itu namanya kita menyerahkan hidup kita sama Tuhan. Maka jangan khawatir. Sebel boleh lah ya. Sebel boleh ya. Tapi khawatir berlebihan gak boleh. Marah boleh? Marah boleh. Tapi hidup dalam kemarahan itu yang gak boleh. Boleh gak benci orang? Gue gak bisa bilang boleh apa enggak. Tapi wajar gak kalau kita sampai benci seseorang? Wajar. Tapi jangan hidup dalam kebencian. Bisa gak kita ngalamin kepahitan di masa lalu? Bisa. Gue udah begah gue sama kepahitan waktu kecil. Tapi jangan hidup dikontrol sama kepahitan. Semuanya itu bisa terjadi sama kita. Ada yang bilang gini, kita nggak bisa melarang ada burung terbang di atas kepala kita. Ya. Tapi kita bisa larang burung bikin sarang di kepala kita. Ya dong? Ya kan? Kalau kita suatu hari lagi berdoa, lagi diem atau apa, terus tiba-tiba kita kepikir sesuatu yang buruk gitu. Kalau cowok mikir semua yang, gue nggak tahu kenapa ya, cowok tuh udah di stigma, pokoknya semua yang pornografi cowok pokoknya. Kenapa gitu ya? Semua cowok mah gitu katanya gitu. Ya kan? Kalau cewek shopping, padahal ada cowok yang gila shopping dan ada cewek yang terikat sama pornografi, padahal ada gitu ya. Tapi stigmanya udah seperti itu. Nah, kita ketika lagi berdiam diri, berdoa atau gimana, tiba-tiba ada pikiran-pikiran busuk keluar di kepala kita, itu kita nggak bisa larang. Kita nggak bisa kayak, mikir, nggak bisa gitu juga gitu, karena bakal muncul terus. Tapi kita bisa melarang tubuh kita melakukan apa yang pikiran busuk kita sedang muncul. Betul ya? Gue gak suka nih sama si Neisha misalnya. Susah banget ke gereja. Kalau ketemu, tabokin kiri kanan gitu. Itu tiba-tiba di kepala gue pikiran muncul tuh. Tiba-tiba sebel tak beralasan. Pernah ngalamin gak sih? Tiba-tiba lu sebel sama orang tapi gak ada alasannya. Ya sebel aja pokoknya tiba-tiba. Gue gak bisa larang itu. Tapi gue bisa kontrol badan gue ketika ketemu si Neisha. Gue bakal salamin dia, gue bakal peluk dia mungkin, gue bakal rangkul dia. Gue kagak bakal nabokin dia. Itu ada di kontrol gue. Pikiran gue hanya kayak numpang lewat. Udah kayak tokai ngambang aja di kali gitu loh. Kan gak perlu sampai itu tokai lu datengin, lu pegang, lu buang. Gak kayak gitu kan. Lu biarin aja kan lewat gitu, entar juga hilang. Kalau kita menyerahkan hidup kita sama Tuhan, gak pernah ada jaminan kita jadi orang yang kudus banget. Jadi baik banget gitu. Tiba-tiba si Hendra rambutnya kelimis gitu, belah samping gitu. Kalau kaget aja keluar ayat gitu. Dor, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Gitu. Enggak gitu. Enggak seperti itu. Kaki latahnya kacau ya. Latahnya parah banget. Enggak kayak gitu. Suatu hari nanti ketika kita menyerahkan hidup kita sama Tuhan, dari sekarang nih kita serahkan hidup kita sama Tuhan, kita pasti ketemu orang-orang nyebelin. Ya, minimal atasan kita mungkin kalau kerja kita bakal ketemu lah. Tapi kalau kita hidup dalam Tuhan, hal itu tidak akan menguasai kita. Itu bedanya.
Jadi jangan percayalah ada yang ngajarin, ikut Tuhan semua masalahmu pasti beres. Enggak, ikut Tuhan masalahmu tambah banyak. Kenapa? Iblis nggak senang kita hidup sama Tuhan. Dan iblis pembuat onar. Jadi berbahagialah kita ketika kita hidupnya kayaknya ada aja orang-orang cari masalah. Kenapa? Berarti kita diakui kalau kita ini berbahaya buat iblis. Makanya dia selalu bikin ulah. Tapi ada good news-nya, semua masalah yang kita hadapi bersama-sama dengan Tuhan, ketika kita sudah lewati masalah itu, masalah itu akan membuat kita tambah kuat, tambah dewasa. Jadi ada masalah, emang nyebelin, tapi kalau kita udah lewatin, itu jadi benefit buat kita. Kita jadi kuat. Dulu kalau dibilang, jelek lu, langsung marah gitu. Sekarang kalau bilang, jelek lu, yang bilang jelek langsung ngerasa dia yang jelek gitu. Saking kitanya udah dewasa dalam bersikap, dalam mengambil keputusan. Itu enaknya. Itu salah satu benefit kalau kita mau menyerahkan diri kita sepenuhnya sama Tuhan. Nah, Tuhan udah punya rencana masing-masing buat kita. Dan dikatakan rencana itu masing-masing kita nih sudah dicatat di bukunya Tuhan. Jadi tentang Livi, Tuhan ada halaman khusus nih, Livi. Lahir Jakarta 9 Juli 89. Oh, 9 Juli sebentar lagi dong ya. Oke. Lalu anaknya siapa? Punya kakak siapa? Adik siapa? Sekolah di mana? Bentuk fisik oke. Pipi tebal, hidung minimalis gitu ya. Lalu suaranya lucu gitu, rambut pirang. Udah semua udah ditulis sama Tuhan. Itu halaman pertama buat si Livi. Halaman Firdi. Oke, Firdi lahir udah nggak usah ntar kode dibilangnya. Anak siapa, tinggal di mana, SD di mana, SMP di mana, SMP di mana. Terus abis itu tulis, lucu, garing, lucu, garing, lucu, garing, lucu, garing. Gitu panjang pokoknya gitu semua. Tuhan bikin deh. Pokoknya semua udah Tuhan catat masing-masing dari kita. Nggak ada yang kelewat. Bahkan ada ayat yang bilang gini, setiap tingkah kita, ada malaikat yang mencatat perbuatan kita. Gokil ya? Ada malaikat yang mencatat setiap kali kita bertindak. Lu mau berbuat apa, ngumpet-ngumpet, nggak bakalan bisa. Ada malaikat khusus yang Tuhan tempatkan masing-masing kita dan mencatat apa yang kita perbuat. Ini bukan ancaman. Artinya gini, kalau Tuhan memberikan atau mengutus malaikat satu untuk tiap orang, berarti ketika ada roh jahat mau ganggu kita, ada malaikat yang jagain kita. Dia bukan cuma nyatet loh. Dia ngelindungin kita juga sebenarnya. Di situ makanya hebatnya Tuhan. Jadi buat teman-teman yang masih suka takut ke WC malam-malam, ya insaf gitu. Ada malaikat yang nemenin gitu loh. Ya kan, kalau takut karena gelap, iya nyalain lampu selesai gitu loh. Gak usah sampai lu tahan-tahan besok pagi kencing batu lu besok. Masalahnya gini, Tuhan emang udah punya rencana buat hidup manusia, oke? Tapi Tuhan juga memberikan sebuah karunia untuk manusia. Hanya manusia yang dikasih karunia ini. Karunia itu adalah namanya kehendak bebas. Free will. Nah, kita bisa tahu apa yang Tuhan mau terhadap kita, dari hidup kita, itu lewat pembacaan Alkitab. Gue cuma berani bilang gini, rencana Tuhan bisa batal nggak atas hidup kita? Bisa. Kalau kita memilih untuk enggak ikut Tuhan. Gue udah ceritain tentang Kairos waktu itu kan ya. Ada garis-garis Kairos ya, baca lagi lah sendiri. Nonton lagi ntar videonya. Kita harus cari tahu kalau kita memilih untuk hidup dalam rencana Tuhan, kita harus tahu kehendak Tuhan lewat pembacaan Alkitab. Sekarang kita pilih, kita mau hidup seperti maunya Tuhan atau maunya kita. Hidup seperti maunya kita itu gue berani jamin enak. Karena apa-apa seperti apa yang kita mau. Masalahnya yang kita mau kadang kita nggak tahu kalau itu berbahaya. Tapi kalau kita hidup seperti apa yang Tuhan mau, hanya bisa dijanjikan. Goalnya itu enak. Tapi ada prosesnya. Nah, proses itu kan relatif. Ya kan? Kalau emang kalau kita maksudnya sebagai orang percaya, hidup dalam rencana Tuhan, ketika diproses sama Tuhan, ya mungkin nggak enak. Mungkin prosesnya nggak bisa dinikmati. Tapi tetap harus dijalani. Lama-lama kita terbiasa sama proses. Oh, udah biasa. Ya udah biasa. Lama-lama gitu. Itu makanya kenapa dibilang kita jadi kuat kalau kita mau hidup dalam prosesnya Tuhan. Nah, Yeremia pasal 29 ayat ke-11. Yeremia pasal 29 ayat yang 11 itu bilangin, sebab aku ini
mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita bedah ayat ini. Tuhan itu enggak punya rancangan yang mencelakakan. Jadi kalau kita sedang mengalami hal-hal yang mencelakakan, itu udah pasti bukan dari Tuhan. Tapi kalau bukan dari Tuhan, dari siapa? Pasti dari iblis. Entar dulu. Siapa tahu itu karena ulah kita sendiri. Ya kayak gue bilang paling gampang. Naik motor, ngebut, nggak pakai helm. Kecelakaan, kepala kena trotoar. Bocor. Masa lu salahin iblis? Kan udah tahu aturannya naik motor. Ada batas kecepatan. Harus pakai barang-barang proteksi. Jaket, helm, segala macam. Tapi lu malah nggak melakukan itu dan terjadi hal kecelakaan seperti itu, akhirnya lu rugi. Lu menyalahkan iblis, lu aneh, salah lu. Bukan berarti gue ngebela iblis ya, enggak. Tapi kadang-kadang kalau kita nggak dikasih tahu seperti ini, kita nggak dewasa. Semua hal jelek pokoknya asal dari iblis, padahal kita yang bikin. Gue suka bercanda gini lah sama teman-teman yang badannya kecil kayak saya, termasuk dengan istri saya kalau lagi ngumpul. Cita-cita kita apa? Kurus. Hobi kita apa? Makan. Ya udah kalau gemuk ya bukan salah iblis dong. Emang gak bisa kontrol makan aja. Bikin malu aja. Ya gitu kan. Jadi kan gak melulu semua yang jelek itu dari iblis. Betul kan? Ya. Ada dari kita juga gitu. Nah kalau kita mengalami kecelakaan seperti itu, gak melulu kita harus tengking-tengkingin atau apa. Bisa jadi Tuhan mengizinkan hal-hal yang mencelakakan itu sebagai bahan untuk kita introspeksi diri. Untuk segera sadar. Apakah kita sedang menjauh dari Tuhan? Karena kalau berada dalam lindungan Tuhan, kan kita terlindungi gitu kan. Tiba-tiba nggak terlindungi. Berarti kita sedang keluar dong dari proteksinya Tuhan. Jadi kita kalau mengalami sesuatu yang nggak enak, introspeksi diri. Rancangan Tuhan itu dikasih nama rancangan damai sejahtera. Jadi kalau kita hidup dalam rancangan Tuhan, itu ada damai sejahtera setiap hari harusnya. Stok damai sejahtera nggak pernah habis. Sekarang gini, coba introspeksi diri. Apakah hari-hari ini hidup kita ada damai sejahtera? Coba introspeksi diri. Atau masalah melulu gitu. Coba pikirin. Karena rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera soalnya. Jadi kalau sampai kita mengalami sampai berhari-hari masalah melulu, oke masalahnya nggak apa-apa. Tapi ketika masalahnya ada, hati lu masih ada damai nggak? Tapi kalau udah ada masalah, hati lu nggak ada damai, ada yang salah sama hidup lu. Lu mungkin lagi keluar, buru-buru balik makanya kalau udah tahu keluar. Orang yang punya damai sejahteranya Tuhan, mereka akan selalu semangat menjalani hari-harinya. Karena mereka sadar setiap hari selalu ada harapan. Rencana Tuhan kan kayak gitu. Untuk memberikan engkau hari depan yang penuh dengan harapan. Hari depan gak usah mikir, oh setahun kemudian. Enggak. Bahkan 1 menit ke depan itu sudah hari depan. Gitu. Jadi kalau kita menjalani hari-hari kita dengan percaya pada rencana Tuhan, kita harusnya setiap hari semangat. Ada harapan soalnya. Gue lagi ada target, gue pengen begini, pengen gitu. Kita bakal semangat harusnya. Karena ada penyertaan Tuhan. Sebaliknya orang yang setiap hari khawatir sama kondisi hidupnya. Sampai bikin-bikin banyak alasan. Butuh healing. Ya kan? Gue lagi gak bisa ngumpul nih. Aduh penat. Gue butuh me time. Gue. Begitu dia me time, teman-teman gue jahat gak ada yang ngerti. Gue sendirian sekarang. Itu dijambak kan kayak gini kan. Gue kan kerja, udah berusaha sebaik-baiknya, kerja bener, nabung bener. Gak masalah dong kalau gue mau self reward. Tapi beli barangnya 80% dari pendapatan, bukan self reward, maruk namanya. Makanya itu yang gue bilang tadi, hal yang mencelakakan yang kita alami nggak melulu dari iblis. Dari elu juga bisa gitu kan, kalau kita nggak mau bijak. Berapa banyak orang-orang yang cari healing, lama-lama hilang mereka. Iya kan? Saking sering hilang dari gereja, udah lupa kalau mereka dulu pertama kali ke gereja angkat tangan saya, kami butuh engkau doa. Ya begitu Tuhan bantu, hilang. Saking seringnya healing. Ya sudahlah urusan mereka lah itulah.
Nah, makanya orang yang setiap hari khawatir sama hidupnya, dipastikan orang itu sedang tidak hidup dalam rancangannya Tuhan. Tapi rancangannya sendiri, kita bisa merancangkan hidup kita sendiri kan? Ya, kalian bisa merancangkan hari ini nggak usah ke gereja, jalan-jalan, bisa dong. Tapi kenapa kalian ada di sini? Karena kalian sudah merencanakan untuk datang ke sini, at least di jam ini. Ya setelah ini kalian mau keluar buat healing silakan gitu ya. Ya gitu, itu rancangan-rancangan yang bisa dikerjakan gitu. Nah lebih bahaya lagi, ada yang lebih bahaya dari sekedar kita hidup dalam rancangan kita. Yaitu ketika kita hidup dalam rancangannya orang lain. Lu kalau gue lihat lu beda, lu harusnya lu gak gini lu. Lu harusnya gini. Akhirnya lu merasa, wah masa sih? Ah gitu ya. Oh iya. Oh bener juga. Akhirnya lu ikutin saran dia yang padahal belum tentu bener. Dan lu jalanin. Akhirnya lu kecewa. Kenapa? Lu menghidupi rancangannya orang lain. Atau apa kata orang tua. Bukan berarti salah ya apa kata orang tua ya. Tapi kan pada titik tertentu kita sudah bisa mengambil keputusan. Kalau kita sadar keputusan orang tua kita salah, ya jangan ikutin. Pada satu titik tertentu ya. Yang paling parah apa? Mengikuti rancangan karena mengikuti apa yang dikatakan sama dukun. Kamu ini nggak bagus karena kamu ini air. Kerjaan kamu nggak cocok yang ada api-apinya. Bisa padam nanti. Jadi kamu cocoknya jadi pawang hujan. Ini baskom, helm sama tongkatnya. Kayak diputer gitu ya. Jadi pawang hujan gitu. Itu hidup itu namanya hidup dari rencananya orang lain. Itu lebih bahaya. Makanya lebih baik sadari rencana Tuhan dalam diri kita itu apa. Yusuf itu udah yang paling tepat lah. Gambaran tentang bagaimana hidup itu sesuai dengan rancangan Tuhan. Kalian bisa lihat cerita Yusuf. Dari Yusuf ceritain mimpinya. Terus dibenci sama saudaranya. Yusuf salah sih. Terlalu pede karena dimanjain sama bapaknya. Iya emang udah. Tapi yang dia ceritain kan benar. Dia bermimpi. Ada 12 karung. Nyembah karungnya Yusuf. Lalu ada matahari, bulan, dan 12 bintang nyembah si Yusuf. Ya dia mimpi itu doang. Ya walaupun dia ceritanya nggak dengan cara yang benar kali ya. Tapi ya udah. Tapi itu kesalahan Yusuf. Tapi kemudian apa? Dia dijual, habis dijual di tempat itu kerjanya bagus, difitnah. Di penjara kerjanya bagus sampai diangkat jadi asisten penjara. Datang orang dia bantu, dilupain. Tapi kalian gak akan pernah ketemu, dicatat Yusuf kecewa sama Tuhan. Enggak, dimanapun Yusuf ada, kerjanya excellent. Dibuang kemanapun Yusuf kerjanya bagus. Makanya benar nih katanya, emas lu buang ke tumpukan tokai, tetap emas, orang tetap cari. Jadi kalau kita sadar kita ini emas, kita ini berharga, lu direndahin kayak gimana pun, akan ada orang-orang yang tahu kualitasnya kita dan pasti kita akan dicari. Jadi jangan khawatir tentang hari depan. Jangan khawatir ntar orang ngomong apa. Yesus juga hidup sesuai dengan rencana Tuhan kan. Mati-matian dia walaupun dia harus menderita. Dia udah sampai stres, dia memutuskan untuk kalau bisa nggak jadi dah ini semua. Tapi masalahnya gini, kalau enggak jadi, seluruh manusia enggak jadi diselamatkan. Tapi karena Yesus tahu goalnya depan, kalau dia jalanin ini memang mungkin sakit. Tapi goalnya satu dunia bisa diselamatkan dari dosa. Yusuf juga gitu, sakit. Tapi dia sadar suatu hari nanti dia bakal jadi orang penting. Makanya dia tetap setia. Walaupun dia dijual, difitnah gitu. Akhirnya jadi pemimpin juga sampai matinya. Yusuf tetap jadi orang penting di Mesir. Enggak kayak Salomo. Salomo memang di awal jadi raja paling keren, paling pinter. Dan enggak ada raja yang paling kaya selain Salomo. Tapi lihat akhir hidupnya. Dia bingung Tuhan yang benar yang mana. Gara-gara kawin sana kawin sini. Terus nyembah-nyembah berhala-berhala. Makanya gue bilang Yusuf itu udah contoh paling tepat lah. Tentang orang yang menghidupi mimpi dan menjalani hidupnya sesuai dengan rencana Tuhan. Yusuf udah yang contoh paling bagus. Tapi jangan hidup seperti Yusuf. Karena Tuhan punya rencana tersendiri untuk kita. Cari tahu rencana kita apa. Dan ingat, dari sejak awal kita sudah ditentukan Tuhan untuk jadi garam dan terang.
Garam dan terang bisa jadi nggak berguna kalau diletakkan di tempat yang salah. Dalam hal ini, garam dan terang jadi nggak guna kalau kita salah respon, salah menanggapi. Gua sadar lah, ada beberapa, ada tipe-tipe orang lah. Ada tipe-tipe orang yang kadang-kadang maksudnya dia di dalam hati tuh tahu nih kalau ini ada yang salah. Tapi kalau buat diomongin, ntar tersinggung gitu. Akhirnya nggak jadi ngomong. Akibatnya tahu nggak apa? Akibatnya orang ini akan terus hidup dalam kesalahannya. Gara-gara kita yang lebih tahu nggak mau kasih tahu. Itulah kesalahan. Ada beberapa orang yang kayak gitu. Speak up doang apa susahnya sih? Yang penting tahu manner ya. Tiba-tiba ngomong lebih tua, kong, lu tahu? Yang nggak gitu. Ada caranya. Ada caranya. Tempatkan dirimu, tempatkan hidupmu dengan tepat di posisi yang tepat. Berfungsilah sebagaimana harusnya supaya hidup kita bisa seperti rancangan Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera yang memberkati masa depan yang penuh dengan harapan. Jadi berkat dimanapun kita berada, bukan minta-minta berkat, karena kita ini berkat. Jadi berkat kok minta berkat, kan aneh gitu. Aneh gak sih? Ada lu ketemu air, haus nih gua, minta dong minum. Kan nggak ada. Ya lu air masa bisa haus? Sama kalau kita dibilang kamu diutus untuk jadi berkat, lah berkat kok minta berkat? Ya kan? Tuhan berkatilah aku. Ya lu berkat, ngapain minta? Apapun yang lu kerjakan selama lu mengandalkan Tuhan, Tuhan akan buat jadi berhasil. Itu katanya. Kata firman Tuhan dalam Yosua. Selama kamu mengikuti semua ketetapan-ketetapan ini, tanah yang kamu injak akan menjadi milikmu. Tempat dimanapun kamu berada di sana, tempat itu akan diberkati oleh karena ada kamu. Artinya kamu itu berkat, sadar. Jadi jangan minta berkat, jadi berkat. Titik. Yuk kita hidup dalam rencana Tuhan. Amin. Mari kita akan persiapkan diri untuk perjamuan kudus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, lalu ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yang percaya kalau roti di tangan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus, kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Yang percaya kalau anggur di tangan kanan kita ini adalah lambang darah persekutuan kita dengan darah Kristus, kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu. Dia menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera.